Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus S. Rogen. Kali ini konten kita berkaitan dengan adanya konflik of interest antara klub khususnya di liga yang pemainnya direkrut untuk di tim nasional Indonesia. Kejadian berulang kembali sejak problematik antara timnas dan kepentingan tim nasional dan klub seperti bulan Agustus yang lalu dalam persiapan kejuaraan AFF U23, Coach Sintayong mengalami hambatan tidak diberikannya pemain Persija dan PSM Makassar untuk memperkuat tim nasional di kejuaraan AFF U23, dan kejadian kembali berulang pada saat tim nasional Indonesia untuk tim Asian Games ke-19 di Hangzhou, China juga mengalami kendala. Pelatih Indra Safri yang ditugaskan oleh PSSI sebagai pelatih telah memanggil 22 pemain yang akan dipersiapkan untuk Asian Games tersebut, dan direncanakan tanggal 17 September akan berangkat ke Hangzhou, China, dan hanya selang Indra Safri hanya melakukan persiapan karena pada saat bersamaan timnas U23 untuk prakualifikasi Piala Asia yang bermain di Solo, ditunggu beberapa pemain yang akan memperkuat untuk tim Asian Games ini. Seperti diketahui, jadwal pertandingan untuk timnas Indonesia U24 Asian Games ini akan bertanding di grup F dengan Kyrgyzstan tanggal 19 September, kemudian dengan Taiwan, China Taipei tanggal 21 September, dan terakhir tanggal 23 September dengan Korea Utara. Dalam persiapan menuju Hangzhou ini, Indra Safri membagi dua kloter pertama yang berangkat pada tanggal 17, sisanya tanggal 18 September, dan ada beberapa yang masih bermain seperti Alfedra Dewangga memperkuat PSIS dari PSM Makassar, dan Muhammad Irianto dari Persib
sedangkan Beckham Putra mengalami cedera dan Kadek Ariel dari Bali United mengalami sakit. Setelah ditambah satu yang berangkat adalah Josh Brown dari Persebaya. Dan dapat kabar terakhir keberangkatan deadline karena 22 pemain ini sudah didaftarkan ke panitia dan telah mendapatkan ID card, maka tidak akan ada perubahan untuk selanjutnya. Tapi dapat kabar terakhir tanggal 17 September Persis Solo tak izinkan striker Ramadan Sananta untuk bergabung di tim nasional U24 Asian Games karena tenaganya sangat diperlukan oleh Persis Solo untuk mengikuti kompetisi Liga 1 di mana tanggal 16 Persis Solo akan menghadapi PSIS Semarang. Sisi lain, Persis Solo pun mengalami krisis penyerang, tapi sebelumnya Coach Indra Safri sudah berkoordinasi dan juga diadakan pertemuan dan diskusi serta komitmen dengan para klub yang pemainnya diambil untuk memperkuat tim nasional. Salah satunya adalah Persis Solo yang setuju memberikan pemainnya, dan memang juga ada komitmen untuk tim nasional paling banyak maksimal mengambil 2 pemain dari tiap klub yang memang diperlukan untuk kepentingan tim nasional. Persis Solo memberikan catatan Ramadan Sananta akan diberikan dengan syarat setelah pertandingan dengan PSIS Semarang tanggal 16 September di Solo, dan setelah itu silakan Sananta berangkat untuk menyusul di tanggal 18 September. Ucap Indra Safri di laman resmi PSSI. Alasan Persis Solo krisis penyerang sehingga komitmennya berubah, di mana pada saat itu Irfan Jawuri, salah satu penyerang, juga mengalami cedera dan masih belum sembuh karena cedera waktu mengikuti kejuaraan AFF U23. Arkan Kakak, pemain muda usia 17, itu direkrut untuk PSSI Piala Dunia U17 dan berangkat ke Jerman. Sedangkan salah satu pemain asingnya, Fernando Rodriguez, itu pulang ke Spanyol karena keperluan keluarga. Bos dari Persis Solo, Kevin Nugroho, dalam hal ini menjelaskan bahwa Ramadan Sananta cukup mengerti dengan situasi Persis Solo saat ini
dan manajemen Persis Solo telah berkirim surat secara resmi ke PSSI. Nah, di sini kita bertanya kembali tentang komitmen dan integritas klub dengan PSSI, khususnya yang sebelumnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memperingatkan untuk kepentingan merah putih bangsa khususnya harus diprioritaskan, dan telah melakukan deal dengan pemilik klub maupun pelatih dari pengalaman rekrutmen tim nasional Indonesia di Piala AFF, di mana Coach Sintayong mengalami hambatan untuk menjalankan program pelatihan. Di sisi lain, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan juga adalah salah satu komisaris dari Persis Solo mengatakan bahwa agenda untuk AFF dan Asian Games ini tidak termasuk agenda dari FIFA. Tetapi menurut saya menyangkut nama dan bangsa, khususnya dalam pertandingan internasional, harkat martabat tetap dijaga. Jangan sampai Indonesia kalah, apalagi kalah di penjunangi dengan alasan tidak semua pemain yang terbaik yang mengikuti turnamen tersebut. Dan juga Ketua Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji tidak ada komentar karena sebelumnya beliau sangat mengebu-ngebu pada saat Rizky Ridho tidak bisa memperkuat tim nasional, di mana dia terus terang ada sedikit juga kekecewaan pada waktu itu dengan pelatih Persija dan juga pelatih dari PSM Makassar karena Zaki Asad juga ditahan. Dan kejadian khususnya Coach Indra Safri ini di Asian Games, maka secara maksimal Indra Safri tetap fokus dengan pemain yang ada, dan terbukti dalam pertandingan yang pertama Indonesia melawan Kyrgyzstan kita menang 2-0, di mana pemain-pemain muda Ramai Rumakik dan Hugo Samir dapat menjalankan debut mereka dengan menciptakan gol, dan Indonesia punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Jadi diharapkan komitmen dan integritas khususnya dari kejadian Ramang-Tasana dan Persis Solo ini jangan membuat kecemburuan dari klub lain kenapa Persis Solo bisa. Dan tentu saja PSSI dan Liga Indonesia harus membuat jadwal kompetisi sesuai dengan agenda yang ada di tim nasional Indonesia. Dan yang terakhir, dapat info dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir
pada saat nanti kejuaraan Piala Asia di bulan Januari tahun depan. Kompetisi pun dihentikan sementara supaya para pemain khususnya di klub bisa fokus di tim nasional dan klub bisa memberikan pemainnya secara maksimal di tim nasional Indonesia. Kita percaya kualitas tim nasional itu akan berprestasi karena dari klub telah menjalankan fungsinya sebagai pemilik pemain dengan program-program latihan dan kompetisi yang berjalan secara reguler dan berkualitas. Tentu saja ini dampaknya akan terbentuknya tim nasional yang berkualitas karena ketatnya kompetisi serta kompetitif di antara klub untuk bersaing. Tetapi kepentingan bangsa harus diutamakan dari segi kepentingan kompetisi di liga, karena ini akan membawa nama harum bangsa sebagai tim nasional yang dalam hal ini tentu saja mewakili bangsa negara secara resmi. Dan kita percaya Coach Indra Safri dengan segudang pengalamannya akan meracik tim Asian Games yang ada ini dengan maksimal, dan nanti besok pada pertandingan tanggal 21 melawan China Taipei dapat memenangkan pertandingan, karena dalam prakualifikasi U23 kemarin itu timnas Indonesia menggilas 9-0 China Taipei, dan kita nantinya akan berhitung di tanggal 23 melawan Korea Utara, dan jelas babak 16 besar Asian Games kita bisa lolos dan selanjutnya nanti bisa ke babak berikutnya. Dan semoga timnas Indonesia khususnya Asian Games ini, walaupun tidak ada target seperti tim AFF U23 itu dapat berprestasi. Semoga apa yang dikatakan oleh Indra Safri, mohon doa dan dukungannya untuk tim Asian Games ini dapat melakukan tugas negara dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, bravo timnas Indonesia. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.